Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa terkait cerita guru SMAN 1 Luwu Utara terkait Rasnal dan Abdul Muiz, dua guru yang batal dipecat setelah bertemu dengan Presiden. Guru seni budaya SMAN 1 Luwu Utara Isnandar menceritakan awal mula ia mengenal dua rekannya Rasnal dan juga Abdul Muiz. Untuk lebih mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Nandini Bunaya, wartawan Tribun Timur yang sudah menghimpun informasinya. Rekan Nandini, selamat siang. Selamat siang rekan Yustina. Baik, rekan Nandini, mungkin bisa diceritakan kembali secara singkat bagaimana awal mula guru Rasnal dan Abdul Muiz ini bisa membantu 10 guru honorer yang belum menerima gaji. Baik, terima kasih rekan Yustina. Jadi benar Tribunars bahwa ada dua guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara yang sebelumnya mendapat SK pemberhentian tidak dengan hormat dari Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian SK PTDH tersebut dicabut dan status ASN keduanya dipulihkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Tribunars sebelumnya kasus ini bermula saat Rasnal baru menjabat sebagai kepala di SMA Negeri 1 Utara. Dan saat itu ia ditemui oleh 10 guru honorer yang mengaku belum menerima insentif selama 10 bulan terakhir. Dan menanggapi aduan dari guru honorer tersebut, Rasnal kemudian menanyakan terkait gaji honorer ke pihak Bendahara Dana Bos. Dan saat itu pihak Bendahara menyampaikan bahwa 10 guru honorer tersebut tidak terdaftar di Dapodik sehingga tidak bisa menerima gaji dari Dana Bos. Kemudian Rasnal berinisiatif untuk mengumpulkan guru dan membicarakan terkait gaji dari 10 honorer tersebut. Setelah itu, pihak guru sepakat agar Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara beserta wakilnya menemui komite sekolah. Dan saat itu Rasnal dan wakilnya menemui ketua komite sekolah dan menanyakan terkait insentif dari guru honorer. Dan saat itu pihak komite menyampaikan alangkah baiknya jika seluruh orang tua siswa atau wali siswa dikumpulkan dan kita membahas terkait masalah insentif honorer ini bersama dengan orang tua siswa. Dan saat itu pihak sekolah mengumpulkan orang tua siswa dan juga wali siswa. Dan saat itu juga dihadirkan komite sekolah untuk membahas terkait insentif. Dan dari pertemuan tersebut antara komite, pihak sekolah, dan juga orang tua siswa, ditemukan solusi untuk membantu para guru honorer dengan cara orang tua siswa diminta menyumbangkan dana sebesar Rp17.300 yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk menggaji para honorer. Namun salah satu orang tua menyampaikan bahwa alangkah baiknya dana tersebut dibulatkan menjadi 20.000 mengingat dana tersebut masih terbilang kecil untuk membantu guru honorer yang mengajar atau mendidik anak-anak mereka di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Dan akhirnya pembayaran atau penyumbangan dana komite tersebut berlangsung selama 3 tahun dan pada 2000 pada 2021 salah seorang pemuda yang mengaku sebagai LSM kemudian mendatangi kediaman Abdul Muiz yang saat itu bertugas atau menjabat sebagai bendahara komite dan menanyakan terkait kebenaran informasi dana komite yang disumbangkan oleh orang tua siswa Rp20.000 per bulannya. Dan saat itu Abdul Muiz mengaku ia membenarkan bahwa adanya dana komite sebesar 20.000 per bulan, namun tidak ada paksaan sama sekali sehingga orang tua siswa yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar dana komite tersebut. Dan saat itu terjadi perselisihan antara LSM tersebut dan bendahara komite dan akhirnya LSM tersebut melaporkan dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 1 Luwu Utara ke Polres Luwu Utara. Dan saat itu proses pidana pun berlangsung.
keduanya dikenakan sanksi pidana dan divonis 1 tahun penjara dengan subsidiar 2 tahun. Selain itu, pada tahun lalu, Tribunars keduanya berhasil menyelesaikan masa tahanan dan keluar dari rumah tahanan Masamba dan kembali menjalani aktivitas sebagai guru, yakni mendidik siswa di SMA Negeri 1 Utara bagi Abdul Muiz, dan bagi Rasnal dia kembali mengajar ke SMA Negeri 3 Lu Utara karena sebelum proses pidana tersebut ia dipindahkan ke SMA Negeri 3. Dan setahun berlangsung mereka tetap mengajar, sementara Rasnal tidak mendapat gaji selama 1 tahun mengajar tersebut, dan pada tahun ini keduanya di PTDH oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan akhirnya mereka mengadu ke DPRD Sulsel. Setelah itu mereka bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dan status ASN mereka dipulihkan oleh Presiden. Seperti itu rekan Justina. Baik, rekan Nandini, boleh diinformasikan kembali terkait mengapa 10 guru honorer ini tidak menerima gaji selama 10 bulan, rekan? Baik rekan Justina, jadi 10 honorer tersebut yang bekerja di SMA Negeri 1 Utara tidak menerima gaji selama 10 bulan tersebut dikarenakan tidak terdaftar dalam Dapodik. Tadi sudah diinformasikan oleh rekan Nandini bahwa setelah melalui sejumlah rapat, orang tua siswa akhirnya sepakat untuk membayar harga yang dibulatkan, yakni iuran yang dibulatkan Rp20.000 setiap bulannya untuk bantuan gaji guru honorer, namun kemudian justru dilaporkan. Nah, secara dasar hukum atau alasan administrasi apa yang menyebabkan Rasnal dan Abdul Muiz ini akhirnya dipecat atau diberhentikan? Apa ada pihak yang merasa dirugikan atau justru dianggap ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap wali murid? Baik rekan Justina, jadi pada rapat yang saya sampaikan tadi, para orang tua yang hadir setuju untuk membayar 20.000 per bulan. Namun pada masa COVID-19, ada salah seorang siswa yang mengeluhkan terkait pembayaran iuran tersebut dan menyampaikannya ke pemuda yang menjadi pelapor dari kasus ini. Dan setelah itu, keduanya dianggap atau dikenakan pasal pungutan liar dan pemaksaan terhadap pembayaran dana komite. Sementara Abdul Muiz dan Rasnal membantah hal tersebut dan ia menegaskan bahwa orang tua siswa yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar dana komite tersebut, dan bahkan anak yang bersaudara di SMA Negeri 1 Utara hanya diminta membayar satu saja, yakni 20.000 saja untuk 2 orang anak. Dan pada laporannya pula, pelapor menyampaikan bahwa ada kerugian negara karena penyelewengan jabatan oleh keduanya, yakni Rasnal dan Abdul Muiz. Seperti itu, rekan Justina. Apakah kemudian Rasnal dan Abdul Muiz ini kembali mengajar setelah batal dipecat setelah bertemu dengan Presiden, rekan Nandini? Benar, rekan Justina. Jadi keduanya tetap kembali mengajar seperti biasa, di mana Rasnal yang sebelumnya dipindahkan ke SMA Negeri 3 Lu Utara tetap mengajar sebagai guru di SMA Negeri 3 Lu Utara, dan Abdul Muiz tetap mengajar di SMA Negeri 1 Lu Utara sebagai guru sosiologi. Namun Tribunar sayangnya Rasnal tidak menerima gaji selama 1 bulan, 1 tahun maksud saya, mengajar di SMA Negeri 3 Lu Utara pasca keluar dari rumah tahanan. Namun eh, surat pemberhentian tidak dengan hormat dikeluarkan pada Oktober lalu, sehingga keduanya tidak lagi mengajar di eh, SMA masing-masing, yakni SMA Negeri 1 Lu Utara bagi Abdul Muiz dan SMA Negeri 3 Lu Utara bagi Rasnal. Namun kemudian keduanya mengadukan hal tersebut ke PGRI
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dan akhirnya mendapat pemulihan status ASN dari Presiden Republik Indonesia. Kalau Bang Muiz, awalnya saya mengenal jauh sebelum mengajar di SMA 1 Utara. Kebetulan beliau itu terangkat ASN 1998 dan barengan dengan kakak kandung saya yang sekarang ngajar di SMK 2 Palopo. Waktu itu penempatannya di SMA 2 Walendrang. Nah, jadi kadang kalau dia ke Makassar, kakak saya titip uang biasanya untuk saya, itu singgah di kos-kosan saya. Jadi situ saya mulai mengenal Pak Muiz. Kemudian setelah dia masuk di SMA 1 ya saya sudah kenal dari awal. Sejak itu kami akrab. Beliau itu orangnya supel, baik, perhatian, dan dia adalah senior saya yang selalu membimbing, memberikan nasihat, masukan-masukan kepada kami dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam motivasi hidup juga banyak memberikan nasihat-nasihat. Kalau Pak Rasnal sendiri, saya kenal beliau ya jauh sebelum masuk ke SMA 1. Saya kenal beliau, kebetulan waktu itu saya masih honor juga. Jadi kami ketemu waktu itu sama-sama honor di Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri. Beliau kan guru bahasa Inggris. Di situ mulai. Kemudian 2004 beliau terangkat di SMA 1 Utara, jadi kami sama berbaur dengan beliau. Pak Rasnal sendiri orangnya, karakternya tegas, orangnya tegas, kepemimpinannya tegas. Dia berani mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Dan tapi di balik kekerasannya itu, beliau itu perhatian, orangnya baik, selalu membangun komunikasi dengan kita. Dan dia siap menerima masukan, kritikan yang kita berikan. Itu kurang lebih seperti itu karakter yang saya pahami, dan banyaklah kebaikan-kebaikan. Pak Muiz itu kebaikan yang paling dirasakan teman-teman honorer itu adalah kalau bahasa masambanya malabu. Itu dia pemurah orangnya. Royal. Ya, royal. Dia ketika ada teman-teman yang kekurangan uang, anak honor kita tahu itu, uang bensinnya apa dan sebagainya, beliau biasanya mudah memberikan. Saking akrabnya itu dengan anak-anak honor sehingga dia dipanggil ayah sama anak-anak honor. Karena ya betul-betul seperti ayah bagi mereka. Itu kebaikan-kebaikan. Dan banyaklah kasus-kasus seperti anak-anak ketika masih ada iuran tidak mampu membayar, maka beliau itu tidak menegaskan, bahkan membantu secara pribadi, bahkan uang pribadinya biasa dipakai bayarkan. Saya sendiri juga seperti itu, beberapa anak wali saya yang ketika saya selidiki ternyata memang berasal dari keluarga mampu, kadang mereka menunggak beberapa bulan itu, kadang saya dan beberapa guru yang lain juga dengan tangan membantu membayarkan uang komitenya itu. Jadi apa yang berkembang di luar itu tidak seperti sebenarnya kenyataan yang berjalan ketika masih ada komite itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.